Bab 20. Gosip. Pagi ini, Ryan kembali ke kantor. Seperti yang sudah dia perkirakan, tatapan semua orang terlihat berbeda padanya. Tapi bagi Ryan, ini sudah biasa. Saat ayahnya terkena kasus dulu, dia bahkan menerima tatapan serta hujatan yang lebih parah dari ini. Bagaimana tidak, seorang wanita yang baru dipecat 4 hari yang lalu, tiba-tiba dipanggil untuk bekerja lagi. Pengangkatan Ryan sebagai sekretaris CEO waktu itu saja sudah sangat menghebohkan. Dia dituduh memiliki affair dengan Sean. Saat dia dipecat, gosip itu menghilang. Tapi saat dia kembali bekerja, gosip itu makin santer. Suara-suara sumbang terus mengiringi di mana Ryan berada. Seperti saat baru masuk, terlihat beberapa orang di lobi sedang membicarakannya. Saat di pantry pun, Ryan masih bisa mendengar kicauan yang kurang mengenakan. Sepertinya ada pegawai istimewa yang lagi bikin kopi nih. Sindir Kayla saat Ryan sedang membuat kopi untuk Sean. Jangan cari masalah sama dia, Kai. Bisa-bisa lo dipecat kayak Lisna. Nia menimpali. Lisna dipecat bukan gara-gara saya, tapi karena dia memang bersalah. Saya harap jangan menyebarkan gosip-gosip yang gak benar, kata Ryan sambil mengaduk kopi dengan kasar karena dia kesal pagi-pagi sudah ada yang cari gara-gara. Benarkah? Lalu, bagaimana dengan alasan awal dia ingin dimutasi? Itu gara-gara lo kan? Karena ingin mengganti Lisna? Paksean jadi memutasinya? Kayla masih terus menyudutkannya. Ryan meletakkan sendok bekas mengaduk kopi dengan kasar. Dia membalikkan badan, lalu menatap Kayla tajam. Bukankah dulu sudah saya tegaskan? Saya tidak tahu menahu alasan kenapa Lisna ingin dimutasi. Dan saya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah itu. Gue udah kerja di sini 4 tahun. Tapi selama ini tidak ada karyawan yang diangkat menjadi pegawai tetap sebelum bekerja 3 bulan. Dan kau, apa yang membuatmu spesial di mata Pak Sean? Hingga beliau menyuruh HRD menyiapkan berkas pengangkatanmu menjadi pegawai tetap. Semua orang tahu jika masa kerjamu belum ada 2 bulan. Ryan terkejut mendengarnya. Dia pikir tak ada yang tahu masalah ini. Tapi ternyata Kayla sudah tahu. Dan dapat dipastikan ada banyak orang lagi yang mengetahui tentang ini. Apalagi kalau ingat mulut Kayla yang super pedas kayak bon cabe. Level 50. Sudah pasti wanita itu gembor di mana-mana. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak tahu menahu masalah ini. Kalau kamu merasa sangat kepo, lebih baik tanyakan langsung pada Pak Sean. Bukankah kalian pernah punya hubungan dekat? Ryan segera membawa cangkir kopinya dan pergi meninggalkan Kayla dan Nia. Bruk, tak sengaja Ryan bertabrakan dengan seorang karyawan laki-laki yang tergesa-gesa karena sudah terlambat. Kopi yang dibawa Ryan tumpah mengenai bajunya, serta baju laki-laki itu. Kalau jalan tuh pakai mata, bajuku jadi kotor kan? Gara-gara kena kopi yang kamu bawa. Omel pria itu sambil mengibas-ngibas ke mejanya yang ada noda kopi. Kok kamu yang ngegas? Bukannya kamu yang nabrak aku karena jalan tergesa-gesa. Ryan tak terima disalahkan. Bahkan bajunya lebih kotor daripada pria itu. Ada apa, Boy? Tanya seorang pria yang baru datang. Pria yang bertabrakan dengan Ryan tadi bertanya pada Boy. Cewek ini menumpahkan kopi di baju gue. Gara-gara dia, baju gue jadi kotor, kata Boy bersungut-sungut sambil menunjukkan bajunya yang terkena noda kopi. Heh, kamu yang nabrak, bukan aku, protes Ryan. Boy nampak ingin menyangkal, tapi temannya mengisyaratkan agar diam. Udah, gak usah cari masalah sama dia. Dia wanitanya Pak Sean. Lo bisa dipecat kalau cari masalah dengan dia. Lirik temannya, tapi masih bisa terdengar oleh Ryan. Astaga, pantas saja cewek ini songong. Ternyata dia berlindung di belakang Pak Sean. Boy dan temannya segera pergi meninggalkan Ryan. Ryan mendengus kesal. Dia masih bingung bagaimana bisa ada gosip seperti ini di kantor.
kenapa semua orang menganggapnya punya hubungan spesial dengan Sean. Ryan ke toilet untuk membersihkan bajunya. Tanpa sengaja dia bertemu Mila yang lagi talk up di toilet. "Ryan," seru Mila yang nampak girang karena melihat Ryan. "Akhirnya kamu kerja lagi? Aku kangen sama kamu." Mila ingin memeluk Ryan, tapi urung karena melihat baju Ryan kotor. "Lo kenapa?" "Ketumpahan kopi," jawab Ryan sambil membersihkan kemejanya. "Gosip yang beredar bener, Ryan. Lo pacaran sama Pasean?" bisik Mila di telinga Ryan. "Enggak lah, Mil." Ryan langsung melotot. "Itu gosip paling ngawur sepanjang sejarah. Aku juga nggak tahu kenapa ada gosip kayak gitu." Mila bernapas lega. Lalu, "Syukurlah, Ryan. Berarti gue masih ada harapan dong." "Astaga, Mil, lu masih aja ngarep dia." Ryan sampai geleng-geleng. Entah apa yang Mila lihat dari Sean. Bisa-bisanya sampai tergila-gila pada Sean. Ryan mendengus kesal melihat kemejanya yang kotor. Bekas kopi itu tak bisa hilang meski sudah dibasahi dengan sedikit air. Lelah berusaha, tak ada hasil. Ryan kembali ke ruangannya. Sesampainya di ruangan, Ryan baru ingat kalau belum menyediakan kopi untuk Sean. Kopi yang tumpah tadi dia berikan pada OB agar dikembalikan ke pantry. Dan harusnya setelah dari toilet dia kembali membuat kopi. Ryan membuka ruangan Sean, berharap jika atasannya tersebut belum datang. Nyatanya harapan tinggallah harapan. Sean sudah duduk manis di kursi kebesarannya. "Pagi, Pak." Ryan mengucapkan salam sambil membungkuk. "Pagi," sahut Sean sambil mengalihkan pandangan dari laptop ke Ryan. Dahinya mengerut melihat kemeja Ryan yang kotor. "Kenapa?" tanyanya sambil menunjuk dagu ke arah baju Ryan yang kotor. "Kena tumpahan kopi, Pak. Maaf, kopi Anda belum siap. Saya akan ke pantry untuk membuatnya lagi." "Sudah, tak perlu. 2 jam lagi kita ada meeting dengan Mr. Lim dari Singapura di Hotel Grand Rose. Lebih baik kita bersiap saja. Nanti kau bisa mampir beli baju sebelum ke sana." Sean kembali fokus pada laptopnya. "Baiklah, Pak. Saya siapkan dulu materi dan berkas-berkasnya." Ryan segera kembali ke mejanya untuk menyiapkan segala keperluan meeting. Setelah mampir untuk membeli baju, sampailah Ryan, Sean, dan Danu di Hotel Grand Rose. Mr. Lim adalah calon klien besar. Di perusahaannya, OC Group akan makin berkembang pesat jika kerjasama dengan perusahaan Singapura itu mencapai kesepakatan. Sean sedikit gugup pertama bertemu dengan Mr. Lim. Mr. Lim adalah teman papanya, tapi baru pertama kali ini Sean bertemu. Di luar dugaannya, Mr. Lim yang datang bersama asistennya yang bernama Lee ternyata sangat ramah. Meeting pagi itu berjalan dengan sangat lancar dan mencapai kesepakatan. Kali ini Sean menyuruh Danu untuk mempersiapkan kontrak kerjanya. Sementara dia tak mau menyuruh Ryan karena tak ingin kejadian waktu itu terulang. Karena ini klien istimewa, Sean ingin semuanya sempurna. Setelah meeting selesai, mereka segera berpamitan. Besok, mereka berencana bertemu di kantor Sean untuk penandatanganan kontrak. Sebelum pulang, Mr. Lim sempat berbicara berdua dengan Sean. Dia meminta untuk dicarikan wanita Indonesia untuk menemaninya malam ini. Mr. Lim memang mengagumi kecantikan wanita Indonesia yang menurutnya natural, serta memiliki tubuh yang seksi. Tanpa berpikir, Sean langsung menyanggupinya. Menurut papanya, hal seperti ini sudah biasa di dunia bisnis. Kadang, klien dari luar negeri memang minta dicarikan wanita.
untuk menemani mereka. Dan seperti biasanya, Danu adalah orang yang dia tugaskan mencari wanita untuk Mr. Lim. Bersambung.